Oke, jumpa lagi di kanal YouTube ini teman-teman. Nah, lama sekali kita sebetulnya tidak berjumpa dan saya baru merekam lagi karena ya di masa yang menyebalkan ini saya sepertinya butuh hiburan dan dengan mengaktifkan HP seperti ini, mengaktifkan kameranya lalu merekam setidaknya bisa membuat saya sedikit terhibur. Tapi di video kali ini sedikit menyenangkan karena saya akan menjawab permintaan senior saya, itu Kasal. Dia senior saya di UKM Seni Budaya Desa dan suatu saat yang lalu atau beberapa bulan yang lalu gitu dia pernah mengomentari video mau WhatsApp saya gitu. Dia mau WhatsApp saya karena pernah menonton video di kanal YouTube ini dan dia bilang bagaimana sih menurutmu soal hubungan antara filsafat dan puisi atau bagaimana sih pengaruh filsafat dalam penulisan puisi atau pengaruh filsafat terhadap orang yang menulis puisi itu gitu. Dan di video kali ini kita akan bahas soal itu gitu. Nah, tapi sebetulnya teman-teman kalau teman-teman adalah orang yang suka sastra atau suka filsafat, di sepanjang kalau dalam sejarah filsafat di sepanjang sejarah itu teman-teman bisa menemukan banyak filsuf sebetulnya. Banyak filsuf yang sekaligus sastrawan gitu, banyak filsuf yang pertama menulis dalam karya sastra. Jadi bisa kita temukan seperti Albert Camus, Jean Paul Sartre dan Nietzsche, beberapa filsuf yang lain gitu. Jadi mereka mengeluarkan hasil pikiran filsafatnya atau pemikirannya melalui medium sastra. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak filsuf yang sebetulnya terinspirasi dari karya sastra gitu. Jadi kalau teman-teman membaca filsafat, teman-teman bisa menemukan tokoh-tokoh yang sebetulnya banyak mengutip tradisi sastra atau cerita dalam sastra. Siapa misalnya? Misalnya Albert Camus, Might Sisyphus, gagasannya soal itu kan terinspirasi dari sebuah mitos atau mitologi gitu, yang sebetulnya juga sebentuk sastrawi Yunani gitu. Siapa? Sigmund Freud. Sigmund Freud misalnya menulis teori psikoanalisanya sebetulnya lebih banyak dipengaruhi oleh mitologi atau kalau saya menyebutnya sebagai bahan baku sastra di Yunani gitu. Siapa? Paresianya Michel Foucault. Paresia yang diungkapkan oleh Michel Foucault sebetulnya juga diinspirasi oleh karya sastra atau mitologi di Yunani gitu. Jadi banyak filsuf yang sebetulnya terinspirasi dari karya sastra baik itu secara teks maupun secara lisan gitu, atau keyakinan sastrawi yang dianut oleh orang-orang terdahulu gitu. Nah, dari situ sebetulnya filsafat dan sastra tidak pernah terpisah sejauh maksudnya jauh sekali gitu. Dia selalu berdekatan. Dan kalau kita ingin melihat seperti apa pengaruh filsafat atau gagasan filosofis dalam penciptaan sebuah puisi atau karya sastra secara khusus, puisi, kita bisa melihat bahwa karya sastra itu, khususnya puisi itu punya dua hal. Pertama, puisi atau karya sastra itu punya gagasan yang hendak disampaikan. Jadi penulis, misalnya saya menulis puisi, tentu punya gagasan yang ingin saya sampaikan melalui medium puisi itu gitu. Jadi gagasan itu lahir dari mana? Gagasan itu lahir dari kontemplasi diri terhadap, misalnya baik itu kontemplasi diri kita terhadap diri kita, kontemplasi diri terhadap segala hal di luar diri kita gitu. Itu bisa jadi menjadi asal mula gagasan. Jadi gagasan itu bisa berasal dari sana gitu, bisa berasal dari diri, bisa berasal dari interaksi diri terhadap di luar diri saya gitu. Gagasan itu seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang membentuk karya sastra itu? Jadi yang pertama adalah gagasan yang ingin disampaikan, kemudian yang kedua, seperti apa sih bentuk atau dengan cara apa si penulis menyampaikan gagasan yang sebelumnya terumuskan gitu. Dengan melihat karya sastra dengan dua cara seperti itu, dengan dua hal, bahwa karya sastra itu punya gagasan, punya cara orang menyampaikan gagasan, kita bisa menarik satu sisi atau menempatkan satu sisi di mana filsafat bisa sangat berpengaruh di situ gitu. Yakni sisi di mana sebetulnya dalam merumuskan gagasan itulah filsafat mengambil tempat yang besar gitu.
Jadi kalau teman-teman menulis puisi soal diri, itu filsafat eksistensialisme atau cara pandang filsafat eksistensial itu sangat berpengaruh gitu. Jadi dalam penentuan gagasan itulah filsafat mengambil bagian yang cukup penting sebetulnya. Dan ketika teman-teman ingin menulis puisi, cara pandang teman-teman terhadap dunia, terhadap diri, terhadap di luar diri, sebetulnya itu yang membentuk gagasan dalam puisi kita gitu, dalam puisi teman-teman. Jadi relasi filsafat dan puisi atau pengaruh pemikiran filsafat dalam tubuh si penulis itu sangat berpengaruh terhadap puisi yang akan dia bentuk. Tentu orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pemikir atau sebagai orang yang punya kecenderungan tertentu terhadap aliran filsafat tertentu misalnya, tentu puisi-puisinya sangat mewakili apa yang dia pikirkan gitu. Jadi ketika saya galau atau ketika teman-teman galau, teman-teman akan menulis puisi tentang galau gitu. Tapi ketika teman-teman punya keresahan besar soal bagaimana sistem sosial bekerja misalnya, atau dalam tanda kutip filsafat mal sosial, tentu puisi-puisi yang lahir bisa sangat sosial sekali gitu. Bagi teman-teman yang punya kecenderungan melakukan kontemplasi diri yang mendalam tentang segala hal, kegagalan, penderitaan, dan sebagainya soal diri, itu bisa sangat eksistensialis sekali gitu. Jadi seperti itu sebetulnya. Jadi pada akhirnya filsafat atau cara pandang kita, jadi filsafat itu kan mengonstruksi cara pandang kita gitu. Jadi filsafat pada akhirnya membentuk cara berpikir kita, dan cara berpikir kita itulah yang menjadi kacamata dalam merumuskan gagasan apa yang hendak kita sampaikan melalui karya sastra kita, yakni puisi. Dan pada akhirnya kita menulis puisi karena gagasan itu. Jadi pengaruhnya di situ gitu. Dan tentu semakin cakap atau semakin pandai orang, atau semakin apa ya, semakin gemar teman-teman mempelajari buku filsafat, tentu akan semakin mengasah kepekaan terhadap realitas di luar diri kita gitu. Jadi semakin banyak baca filsafat tentu akan membuka inspirasi baru terhadap hal-hal di sekitar kita, dan teman-teman bisa menuliskannya setelah itu. Itu relasi filsafat dan puisi menurut saya gitu. Karena saya beberapa bulan atau akhir tahun 2019 menerbitkan buku puisi, dan sekarang sedang menekuni filsafat. Sepertinya itu cukup untuk menjelaskan. Meskipun sebetulnya banyak teori yang membahas soal itu, tapi saya tidak akan mengutip banyak teori. Beberapa video belakangan saya belajar untuk merumuskan pikiran saya, meskipun pikiran saya atau cara menyampaikan pikiran saya itu kurang sistematis ya, kayak ya ngaur-ngaur dan berulang gitu. Tapi tidak apa-apa, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Kita akan memperbaikinya seiring berjalannya waktu, dan saya akan buat video lagi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.